Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama atas usulan Rajiman. Sidang ini dilakukan setelah berhasil meluluhkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniaku Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1945 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Dalam sidang ini membahas mengenai dasar negara Indonesia 29 Mei 1945. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta salam kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul dalam sidang kali ini. Saya Dr. Rajiman menyatakan sidang kali ini dibuka. Kepada saudara-saudara, apakah ada yang berpendapat? Saya punya usul. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila menjadi satu. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dasar negara yang bisa mengokohkan seluruh pihak dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Subarjo. Kita negara Indonesia akan sangat membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan seluruh pihak. Apakah ada yang lain? Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan dasar negara Indonesia yang dirumuskan dalam 5 poin. Poin pertama, peri kebangsaan. Poin kedua, peri kemanusiaan. Poin ketiga, peri ketuhanan. Poin yang keempat, peri kerakyatan. Poin kelima, peri kesejahteraan sosial. Bung Yamin, saya akui saya hargai pendapat Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan agama Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan agama Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang. Jika rapat kita lakukan seperti ini, kita tidak akan mendapatkan dasar negara kita. Baiklah, kita cukupkan rapat kali ini. Kita lanjutkan besok hari. Keesokan harinya, sidang dilanjutkan. Tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dasar negara kita. Maka dari itu, saya silakan kepada Bung Panji Suroso untuk melaporkan. Saudara-saudara sekalian, dari rapat kemarin, kita telah mendapat usulan dasar negara dari Bung Yamin. Namun, poin peri ketuhanan tersebut masih memberatkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara memiliki pendapat lain? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada lagi gunanya untuk mempermasalahkan tentang agama. Semua agama dan keyakinan menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas pada saat ini. Tapi Bung, Indonesia bermayoritaskan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian, sidang hari kedua ini saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain: 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat lain? Saya usul, Bung. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan kemerdekaan Indonesia, internasionalisme, kemufakatan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, apakah saudara-saudara setuju tentang pendapat Bung Karno? Saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bung Karno. Saya juga setuju. Terima kasih atas pendapatnya saudara-saudaraku. Maka sidang BPUPKI pertama kali ini saya nyatakan ditutup. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan IR Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan DRS Muhatta, Mr. Muhyamin, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Dr. Supomo. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Selanjutnya kepada perwakilan Ranting UT untuk melaporkan hasil sidang. Terima kasih, saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil, dan penghalus bahasa. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, maka kami menyetujui secara bulat isi pembukaan undang-undang tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan UUD. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri A. Pernyataan Indonesia Merdeka, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar, C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Iya, ada apa ya? Apakah Pak Noah? Iya ada, tunggu sebentar saya panggilkan. Baik, Pak. Selamat pagi, Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya, Jenderal Uci. Bisakah saya, Anda, Bung Hatta, dan Bu Rajiman mengadakan pertemuan untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, kami akan berangkat sore nanti. Baik, terima kasih. Keesokan harinya, Bung Karno, Mohatta, dan Rajiman bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Selamat sore, Bung. Selamat sore, silakan duduk. Ada apa engkau memanggil kami ke sini? Sebelumnya, terima kasih. Saya mengundang kalian semua ke sini untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya PPKI yang akan membantu. Lalu apa saja tugas BPKI? PPKI akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan pelaksanaan proklamasi, Bung? Kami belum bisa menentukan, tapi Jepang akan mengusahakannya. Lalu, apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah tersebut meliputi Indonesia. Dengan dibubarnya BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dan diganti nama dengan PPKI yang akan menggantikan tugas BPUPKI dengan 27 anggota diupai oleh Eksopano dan wakilnya Mohatta. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Baiklah. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu I.R. Soekarno, D.R.S. Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan I.R. Soekarno sebagai ketua PPKI, dan D.R.S. Mohatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut bocor dan tertangkap oleh radio BBC dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sebenarnya kita akan melancarkan rencana untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Anak bumi putra masih dikuasai oleh Jepang. Selamat siang, saudara-saudara. Selamat siang, Bung. Baru saja saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang mengkonfirmasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan saat ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Tunggu kabar gembira yang Bung katakan tadi, tapi kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang telah kalah dari Sekutu, sedangkan Sekutu belum pernah datang ke Indonesia. Baiklah, Bung. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat ini, Bung?
Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan? Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Sarir. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumahnya Bung Karno. Apa kalian setuju? Setuju! Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan dari negara lain dalam memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang karena kemerdekaan ini menyusun sendiri. Hebat sekali. Setelah ini, kalian semua pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya menyuruh golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang terhadap sekutu. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyatakan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasional seperti Hatta, Iwa, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Silakan duduk. Apa maksud tujuan Anda datang kemari? Saya mendengar berita di radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka dari itu tadi siang kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Seharusnya kita membicarakan seperti ini dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu, Bung? Kita bisa sendiri untuk kemerdekaan bangsa ini. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan kekuatan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak jika terjadi pertumbangan darah? Bagaimana kita bisa berdiri atas kemerdekaan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah saudara-saudara, tapi berikan waktu kami untuk berunding sebentar. Ya sudah, Bung. Kami izin mau pamit. Silakan. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita agar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan semuanya matang-matang supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak kembali menguasai negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan yang lebih matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok di bawah pasukan peta, agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maida. Oh gitu, sebentar saya panggilkan dulu. Ya. Selamat sore, ada apa, Bung? Maaf mengganggu sore-sore. Kami membutuhkan tempat untuk acara kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, silahkan masuk.
Silahkan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar berita ini. Silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas tersebut? Oh, sebentar. Saya akan ambilkan. Tolong ambilkan. Kita mulai sekarang saja. Bagaimanakah usulan kalian tentang naskah teks proklamasi? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki gambaran tentang naskah proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Ya, saya bersedia membacakannya. Bagaimana jika kalimat pertama proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang menentukan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib ini. Baiklah, yang bagus. Ada usulan lain? Saya usul. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya seperti ini. Jadi yang menandatangani surat ini adalah seluruh pihak yang hadir pada rapat kali ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, saya dengan senang hati akan menandatanganinya. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, tolong ketikkan atas naskah ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di rumah ini? Oh, ada. Mari saya antarkan. Baik, rapat ini kita tutup. Laksanakan kalau begitu kami pamit untukmu. Baik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa sulit ini. Iya, Alhamdulillah Gusti Allah memberikan kelancaran untuk bangsa kita merdeka. Tapi ngomong-ngomong, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, besok pelaksanaan proklamasinya dan akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu cuma punya bendera merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, Bapak sekarang bersiap saja biar Ibu yang menjahit. Baik, Bu. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kebangkitan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menggunakan saya. Laksanakan. Siap, kalian bisa menyelesaikan bendera ini. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah.
siap dan memadai, tapi tak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional. Henti-hentinya sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan sendirinya, dengan kekuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.